Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Mariana Elizabeth dengan NIM 029 dan saya sendiri dengan Husnul Khotimah dengan NIM 039 akan mempresentasikan tentang implementasi model-model pembelajaran dalam pengembangan proses pembelajaran kimia. Dan pembahasan ini akan dimulai oleh saudari Dewi Mariana. Kepada Dewi, silakan. Baiklah, yang pertama kita harus mengenal dahulu apa itu arti dari model dan juga pembelajaran. Bisa dilihat dari screen, model adalah diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu, ada beberapa pendapat para ahli mengenai model pembelajaran yang bisa teman-teman lihat di makalah kami. Jadi sehingga disimpulkan yang pertama itu model pembelajaran merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Yang kedua, model pembelajaran dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasinya sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belakangnya. Sebelum kita menentukan model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilih model pembelajaran, yakni yang pertama itu pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai dan juga pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran itu ialah suatu pola atau perencanaan yang dirancang untuk menciptakan pembelajaran di kelas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Berikutnya itu ada ciri-ciri khusus model pembelajaran yang baik untuk para guru. Yang pertama yaitu rasional, teoritis yang logis disusun oleh pendidik. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, langkah-langkah mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran dapat dilakukan secara optimal, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Keempat ciri khusus ini harus terdapat dalam setiap model pembelajaran sehingga setiap model pembelajaran yang diambil oleh guru adalah model pembelajaran yang terbaik untuk setiap sistem pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, example non-example. Untuk pengertian lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di makalah kami. Kami lanjut ke langkah-langkah untuk melakukan model pembelajaran ini. Yang pertama itu guru mempersiapkan gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang mana pembelajaran seperti untuk pembelajaran kimia itu ada kita menggunakan seperti gambar atom ataupun gambar buah-buahan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan kadar pH. Selanjutnya itu guru menempelkan gambar di papan dan atau ditayangkan lewat proyektor. Ini digunakan agar siswa dapat melihat dan memahami setiap konsep pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada para siswanya untuk memperhatikan dan menganalisis gambar, sehingga setiap siswa dapat mengkonstruk pemikirannya sendiri mengenai pembelajaran yang akan dilakukan oleh mereka. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu melakukan diskusi kelompok yang terdiri dari 2 atau sampai 3 orang siswa. Hasil diskusi ini merupakan analisa dari gambar yang dipaparkan oleh guru, sehingga dalam berkelompok mereka mengerjakan tugas sesuai dengan analisis mereka terhadap gambar tersebut. Selanjutnya, tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya, tetapi biasanya diwakilkan oleh salah satu dari kelompok mereka untuk menjelaskan di depan kelas. Selanjutnya, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di pembelajaran kimia bisa kita gunakan seperti gambar es untuk tekanan osmosis, es salju yang turun, terus itu garam dan juga pembuatan es krim. Itu bisa menjadi contoh untuk pembelajaran di kimia. Jadi setelah dari hasil diskusi siswa itu, guru baru menjelaskan apa itu tekanan osmosis, apa itu penurunan titik buku atau kenaikan titik didih. Selanjutnya kesimpulannya itu guru dan siswa-siswanya menyimpulkan hasil pembelajaran yang dilakukan. Biasanya ini dilakukan di akhir pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Tentunya setiap model pembelajaran ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk teman-teman bisa dibaca secara lengkap di makalah kami untuk kelebihan dan kekurangannya agar mempersingkat waktu juga. Kita lanjut ke model yang kedua. Model yang kedua ini adalah picture and picture. Biasanya dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut menurut Saprijono dalam Huda 2014 itu ada 7 langkah-langkah. Yang pertama penyampaian kompetensi. Penyampaian kompetensi di sini
guru menyampaikan kompetensi dasar di mata pelajaran yang bersangkutan. Seperti kalau di kimia ada KD dan juga, bukan di kimia saja, di setiap pembelajaran itu ada KD dan juga guru harus menjelaskan sampai ke indikator-indikator ketercapaiannya pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya presentasi materi. Seperti biasanya guru menjelaskan keberhasilan pembelajaran dari penyajian materi, presentasi materi, dan juga penyampaian gambar, serta pemasangan gambar. Biasanya ini dilakukan secara bersamaan agar para siswanya dapat mengkonstruk pembelajaran dalam pemikiran mereka masing-masing. Selanjutnya itu penjajakan. Penjajakan ini mengharuskan guru untuk menanyakan kepada siswanya tentang alasan atau dasar pemikiran di balik urutan gambar yang disusunnya. Setelah itu, siswa bisa diajak untuk menentukan rumus tinggi atau jalan cerita dari setiap indikator-indikator yang ingin dicapai. Selanjutnya, pencapaian kompetensi. Ini biasanya dilakukan dengan guru mengulangi menjelaskan atau menuliskan setiap pemaparan yang telah disampaikan pada presentasi materi. Selanjutnya itu penutup. Ini biasanya di akhir pembelajaran, guru dan siswa saling berefleksi mengenai apa yang dipelajari hari itu. Seperti itu. Selanjutnya, langkah dan kekurangannya juga dapat kelebihan dan kekurangannya juga dapat dibaca oleh teman-teman di makalah kami. Selanjutnya kepada model yang ketiga, yaitu numbered heads together. Untuk model ini, langkah-langkahnya itu menurut Triano dalam Mariam 2013 halaman 9, langkah-langkahnya itu ada penomoran, pengajuan pertanyaan, berpikir bersama, dan menjawab. Penomoran ini maksudnya guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang biasanya terdiri 1-5 siswa satu kelompok. Nah, di setiap siswa itu diberikan kertas nomor kelompok mereka yang akan dipakai di kepala mereka. Selanjutnya, tahap pengajuan pertanyaan itu, guru akan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang bervariasi sehingga pertanyaan itu yang akan didiskusikan oleh kelompok mereka masing-masing. Nah, selanjutnya untuk berpikir bersama, setiap siswa itu menyatakan pendapatnya terhadap jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada teman-teman timnya. Yang terakhir itu tahap menjawab, itu biasanya guru akan mengacak setiap nomor dan akan memanggil salah satu nomor, kemudian siswa yang nomornya dipanggil itu akan mengacungkan tangan dan menjawab pertanyaan untuk didengarkan oleh seluruh kelas. Kelebihan dan kekurangan dari model ini juga dapat teman-teman lihat di makalah kami. Selanjutnya itu model kooperatif script. Langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif script ini, yang pertama, guru membagi siswa untuk berpasangan. Selanjutnya, guru memberikan wacana atau materi kepada setiap kelompok siswa yang berpasangan itu untuk dibaca dan dibuat ringkasannya. Selanjutnya, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang akan berperan sebagai pendengar. Lalu pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar menyimak dan mengoreksi setiap ide pokok yang kurang lengkap. Lanjutnya itu bertukaran peran, kan tadi berpasangan. Yang satunya menjelaskan, yang satunya mendengar. Nanti digantian yang mendengar menjadi yang menjelaskan menjadi yang pendengar. Selanjutnya guru yang mengawasi itu akan tahap selanjutnya guru itu menyusun kesimpulan dari pembahasan setiap siswa yang berpasangan ini. Kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan dari model ini melatih pendengaran atau ketelitian si siswa, dan juga setiap siswa mendapatkan peran bergantian seperti itu. Dan juga siswa dapat melatih mengungkapkan kesalahan orang lain secara lisan. Jadi siswa itu juga dilatih bukan hanya untuk berbicara, tapi juga berpendapat seperti apa kesalahan atau kekurangan dari teman-teman mereka. Untuk kekurangan itu kekurangan dari model ini hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu, karena tidak mungkin semua pemata pelajaran bisa menggunakan model ini. Yang selanjutnya hanya dilakukan 2 orang, jadi tidak melibatkan seluruh kelas atau seluruh komponen siswa yang ada dalam satu kelas, seperti itu. Selanjutnya itu ada model yang kelima, Student Team Achievement Division, atau yang biasa kita dengar seperti STAD. Untuk langkah-langkah STAD ini juga sepertinya sudah dijelaskan di mata kuliah DDPPK semester lalu. Kita lanjut ke keunggulan dan kelemahan dari STAD aja. Kelebihan dari STAD itu karena siswanya bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok. Selanjutnya itu siswa itu aktif membantu dan memotivasi untuk keberhasilan satu kelompoknya.
lalu berperan aktif sebagai tutor sebaya untuk meningkatkan keberhasilan kelompok itu memahami suatu materi dan interaksi antar siswa lebih sering karena mereka dibentuk dalam suatu kelompok menjelaskan sesama tim mereka. Untuk kekurangannya, kekurangan yang pertama dari model STAD ini, kontribusi dari siswa berprestasi itu sangat rendah sampai kurang karena mereka lebih ke harus mengajari materi yang mereka tangkap kepada teman-teman mereka, dan juga siswa yang berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran anggota yang pandai lebih dominan. Biasanya ini akan sering terjadi dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sebagian siswa yang mungkin sulit untuk menerima materi-materi baru. Selanjutnya untuk ada model Jigsaw. Model Jigsaw juga sudah dipelajarin di mata kuliah sebelumnya. Langkah-langkahnya ada 3, persiapan pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran, dan juga evaluasi di akhir. Untuk langkah-langkah ini sepertinya teman-teman sudah pada mengerti. Untuk kelebihan dan kekurangannya juga. Kita lanjut ke model ke-7, yaitu problem based instruction. Menurut Trianto 2009, langkah-langkah atau tahapan pembelajaran ini yang pertama itu orientasi siswa pada masalah. Orientasi siswa pada masalah ini biasanya dilakukan guru akan memberikan permasalahan kepada siswa-siswanya, dan siswa-siswanya itu ya akan memunculkan masalah dari setiap fenomena-fenomena yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Ini guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga itu ada membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk tahap terakhir itu guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Untuk kelebihan dan kekurangannya boleh teman-teman lihat di makalah kami sehingga mempersingkat waktu. Selanjutnya ada model pembelajaran mind mapping. Untuk langkah-langkah mind mapping ini, yang pertama itu siswa menulis gagasan utamanya di tengah-tengah kertas dan dilingkupi dengan lingkaran-lingkaran persegi atau bentuk yang lain. Seperti kita membuat peta konsep, siswa kita arahkan membuat peta konsep tersendiri untuk suatu materi dan dengan model-model yang beragam dengan warna-warni sehingga mereka dapat mengkonstruk pemikiran mereka sesuai dengan materi yang kita ingin sampaikan. Kelebihan dari mind mapping ini ialah memaksimalkan otak logika bagian kiri dan otak berimajinasi pada bagian kanan, dan juga ada manfaat untuk pembelajaran lebih hidup dan mengasyikan serta mengembangkan kreativitas pembelajar dalam mengakuisisi pengetahuan. Sedangkan kekurangannya itu siswa cenderung lebih mudah belajar dengan cara audio, kurang mendapat porsi karena yang dimaksimalkan ini hanya visual mereka, sedangkan yang punya metode pembelajaran secara audio itu akan sulit untuk mengerti. Dan hampir seluruh materi yang dipraktekkan dalam model pembelajaran ini lebih mengutamakan rincian yang mendalam. Selanjutnya itu ada model yang ke-9 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh saudari Husnul Khotimah. Baik, terima kasih Saudari Dewi Mariana. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran selanjutnya, yakni model group investigation. Di mana pada model ini, yakni suatu pembelajaran yang mana dilaksanakan dalam bentuk kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai 6 orang siswa. Nah, setiap kelompok ini akan bebas memilih subtopik dari keseluruhan unit materi yang akan diajarkan. Nah, adapun langkah-langkah dari model ini, yang pertama, itu ada tahap pembentukan kelompok, tahap perencanaan, tahap penyelidikan, tahap pengorganisasian, tahap presentasi, dan tahap evaluasi. Nah, untuk penjelasan langkah-langkahnya dapat dilihat dari makalah kami. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Secara umum kelebihannya di sini pada model ini terbukti telah unggul dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan model-model pembelajaran individu lain, dan di mana siswa di sini akan mengaktifkan kemampuan latar belakang mereka dan juga belajar dari pengetahuan latar belakang dari teman sekelas mereka. Nah, adapun kekurangannya di sini, kontribusi dari siswa berprestasi rendah di sini akan menjadi kurang, dan untuk siswa yang berprestasi tinggi sehingga dia akan merasa kecewa dikarenakan peran anggota kelompok pandai yang akan lebih dominan. Selanjutnya adalah model pembelajaran talking stick, di mana menurut Miftahul Huda, langkah-langkah dari model ini, yakni yang pertama, guru di sini akan menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya kurang lebih 20 cm. Selanjutnya guru di sini akan menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari. Nah, kemudian guru di sini akan memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan mempelajari materi di sini.
Lalu siswa diajak berdiskusi untuk membahas masalah yang terdapat di dalam wacana. Setelah itu, setelah siswa membaca materi pelajaran dan mempelajari isinya, guru di sini mempersilahkan siswa untuk menutup isi bacaan. Selanjutnya, guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah satu siswa. Setelah itu, guru di sini memberi pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat itulah yang menjawabnya. Dan proses ini dilakukan secara terus-menerus sampai sebagian besar siswa di sini mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. Selanjutnya, guru di sini akan memberikan kesimpulan dan melakukan evaluasi dan penutup. Selanjutnya kita lanjutkan model pembelajaran bertukar pasangan. Nah, pada model ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif di mana pembelajaran ini dikembangkan dari teori konstruktivisme karena mengembangkan struktur kognitif untuk membangun pengetahuan sendiri melalui cara berpikir rasional. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama secara ringkas saya akan jelaskan, guru di sini akan menentukan pasangannya atau siswa sendiri di sini yang dapat memilih pasangannya sendiri. Nah, selanjutnya guru di sini akan memberikan tugas secara berpasangan untuk saling mengukuhkan jawabannya. Nah, setelah itu, tugas yang dikerjakan berpasangan tadi selesai, guru di sini akan menyuruh siswa itu untuk kembali ke pasangan semulanya. Nah, setelah itu, siswa tadi saling menanyakan dan mengukuhkan jawabannya. Dan temuan yang baru ini kemudian didapat dari pertukaran pasangan, kemudian dibagikan lagi ke pasangan semula. Adapun kelebihan dan kekurangan pada model ini, kelebihannya siswa di sini dituntut untuk dapat bekerja sama, melatih siswa untuk lebih teliti, cermat, cepat, dan tepat. Nah, namun model ini memiliki kekurangan, yakni pada pelaksanaannya itu membutuhkan waktu yang relatif lama, dan guru secara pribadi itu tidak dapat mengetahui kemampuan masing-masing individu siswa. Selanjutnya model snowball throwing, di mana pada model ini adalah suatu materi pembelajaran yang diawali dengan pembentukan kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapatkan tugas dari guru. Kemudian masing-masing siswa di sini membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola. Lalu langkah-langkahnya ada beberapa fase. Yang pertama, fase pertama yakni menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Selanjutnya, fase kedua yakni menyajikan informasi. Fase ketiga di sini ada tahap mengorganisir peserta didik ke dalam tim belajar. Fase keempat di sini membantu kerja tim dan belajar. Selanjutnya ada fase kelima mengevaluasi, dan fase terakhir yakni memberikan pengakuan dan penghargaan. Kelebihan dan kekurangan pada model ini, kelebihannya yakni pada model ini melatih kesiapan siswa, di mana pada model ini siswa harus sigap untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam bola. Nah, selain itu siswa di sini juga mendapat kesempatan untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya, dikarenakan pada model ini siswa di sini diberi kesempatan membuat soal dan diberikan pula soal itu kepada siswa lain. Nah, adapun kekurangannya, pelaksanaannya itu menggunakan waktu yang lama, dan dikarenakan dilaksanakan secara kondisional, maka di sini murid yang gaduh itu seringkali membuat kelas tidak kondusif dan pengetahuan siswa tidak luas. Artinya pengetahuannya itu hanya terpacu pada pengetahuan di sekitar siswa saja. Selanjutnya, model student facilitator and explaining. Nah, pada model ini di mana siswa di sini itu mempresentasikan ide maupun pendapat pada rekan peserta didik lainnya. Dan pada model ini, siswa di situ akan dituntut untuk melatih siswa agar berbicara, menyampaikan pendapatnya sendiri. Adapun langkah-langkahnya menurut Soimin, itu yang pertama, guru di sini akan menyampaikan materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Lalu guru di sini akan mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru di sini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya. Nah, misal melalui peta konsep maupun lainnya. Dan proses ini dilakukan secara bergiliran. Selanjutnya, guru di sini akan menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa, dan guru akan merangkum semua materi dan dilakukan penutup. Adapun kelebihan dari model ini, yakni melatih siswa untuk dapat aktif secara berpikir serta berpikir kreatif, dan melatih siswa juga untuk dapat menemukan demonstrasi, melatih kepemimpinan siswa, dan memperluas wawasan siswa dengan adanya kegiatan saling bertukar informasi, pendapat, serta pengalaman. Namun, model ini memiliki kekurangan, yakni sulit untuk menilai secara individu dikarenakan dilakukan secara berkelompok, sehingga individu di sini tersembunyi di dalam kelompoknya. Dan yang paling signifikan, yakni peserta didik yang malas itu akan tetap pasif dalam kelompoknya, dan pastinya itu akan mempengaruhi kelompok tersebut. Sehingga jika ada kelompok yang pasif dalam suatu kelompok, maka usaha dalam kelompok tersebut sia-sia. Selanjutnya model course review hore. Nah, pada model ini merupakan salah satu model yang paling menyenangkan dikarenakan pada model ini adanya pengujian pemahaman siswa menggunakan soal, di mana jawaban soal dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor, dan untuk siswa atau kelompok yang mendapatkan jawaban yang benar, maka siswa terlebih dahulu berteriak hore atau menyanyikan yel-yel kelompoknya. Nah, adapun langkah-langkah dari model ini, yang pertama, guru di sini akan menyampaikan kompetensi dulu yang ingin kita capai. Lalu, guru akan mendemonstrasikan terlebih dahulu materi yang akan dipelajari. Lalu, guru di sini akan memberikan kesempatan siswa untuk tanya jawab, dan pada tahap pengujian pemahaman, siswa di sini disuruh membuat kotak sesuai dengan kebutuhan, dan tiap kotak di sini akan diisi dengan angka sesuai dengan seleranya. Lalu, guru membacakan soal secara acak, dan siswa menulis jawaban di dalam kotak. Nah, kalau benar, itu diisi dengan tanda silang, dan salah diisi dengan tanda silang X. Lalu siswa yang sudah mendapat tanda benar vertikal atau horizontal atau diagonal itu harus berteriak hore atau yel-yel lainnya. Nah, nilai siswa di sini itu akan dihitung dari jawaban benar jumlah hore yang diperoleh. Nah, kelebihan dari model ini, karena model ini sangat menarik sehingga mendorong siswa untuk terlibat di dalamnya. Maksudnya adalah mendorong siswa untuk terlibat aktif di dalamnya.
Dan model ini itu tidak monoton sehingga akan menumbuhkan semangat lebih dari siswa di sini. Nah, untuk kekurangan pada model ini yakni di sini adanya peluang curang untuk siswa, dan siswa yang aktif di sini serta pasif itu akan mendapatkan nilai yang sama. Selanjutnya ada model demonstrasi. Nah, model demonstrasi di sini adalah salah satu metode mengajar dengan cara memperagakan barang, aturan, kejadian, dan urutan dalam melakukan kegiatan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung melakukan media pengejaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Langkah-langkah dari model demonstrasi, yang pertama, guru di sini akan menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, lalu guru akan memberikan gambaran sekilas tentang materi yang akan dipelajari, lalu guru di sini akan menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan untuk demonstrasi. Nah, selanjutnya guru di sini akan menunjuk salah seorang peserta didik untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah guru siapkan. Selanjutnya, peserta didik di sini disuruh untuk memperhatikan demonstrasi dan dilakukan menganalisis oleh peserta didik. Lalu tiap peserta didik di sini akan mengemukakan hasil analisisnya secara individu dan juga pengalaman peserta didik pada saat didemonstrasikan. Lalu guru di sini membuat kesimpulan. Nah, kelebihan dari metode model demonstrasi di sini, perhatian pelajar di sini dapat diarahkan kepada hal-hal yang penting sehingga hal penting tersebut dapat diamati sepenuhnya dan dapat mengurangi kesalahan bila dibandingkan dengan model yang lain yakni model ceramah, yang mana siswa di sini dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas pada metode demonstrasi. Adapun kekurangannya, model ini kurang baik bila siswa di sini terlalu banyak sehingga pada pelaksanaannya itu kurang kondusif. Selanjutnya adalah model explicit instruction. Nah, model explicit instruction di sini adalah suatu model pembelajaran yang dirancang untuk dapat mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan serta pengetahuan deklaratif, sehingga siswa di sini itu dapat memahami serta benar-benar mengetahui pengetahuan secara menyeluruh dan aktif dalam suatu pembelajaran dengan pola selangkah demi selangkah. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru di sini akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, ia akan mereview pengetahuan serta keterampilan yang harus dipenuhi. Lalu, di sini adanya penyampaian materi pembelajaran, lalu ada pelaksanaan bimbingan, dan di sini guru akan memberikan kepada siswa kesempatan untuk berlatih. Selanjutnya, menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik, dan yang terakhir memberikan latihan mandiri. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat dari makalah kami. Kelebihan dari model ini adalah salah satu model yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan yang efektif kepada siswa yang berprestasi rendah. Karena pada model ini ada poin penting, menekankan pada poin penting atau kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal tersebut dapat diungkapkan. Nah, kekurangan pada model ini lebih memainkan peran pusat terhadap guru, sehingga guru di sini harus selalu siap. Dan jika guru di sini kurang siap dalam hal pengetahuan, tidak percaya diri, tidak antusias, maka siswa di sini akan menjadi bosan. Selanjutnya ada model Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Model ini adalah suatu model kooperatif terpadu membaca dan menulis, yang mana siswa di sini itu akan dibagi beberapa kelompok untuk dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dalam hal membaca, menulis, memahami kosakata dan seni berbahasa. Dan fokus utama dalam model ini yakni membuat penggunaan waktu sehingga lebih efektif. Adapun langkah-langkah pada model CIRC di sini adalah yang pertama, guru di sini akan membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Nah, guru di sini selanjutnya akan memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. Lalu siswa akan bekerja sama, saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberikan tanggapan terhadap wacana dan ditulis pada lembar kertas. Lalu siswa di sini akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompok tadi. Lalu guru di sini akan memberikan penguatan jika adanya kekeliruan yang dilakukan pada siswa. Dan guru dan siswa sama-sama di sini akan membuat kesimpulan sehingga kesimpulan yang didapat itu dalam satu kesimpulan. Selanjutnya adalah kelebihan dari model ini, yang mana model ini melaksanakan suatu program yang sederhana. Nah, sehingga model ini mudah diterapkan dan peserta didik yang lemah pun dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Namun, kekurangan dari model ini dirasa kurang tepat jika diterapkan pada peserta didik yang kurang bisa membaca. Dan model ini membuat siswa lebih bosan dikarenakan banyaknya bahan untuk dibaca. Selanjutnya adalah model Inside Outside Circle atau IOC. Nah, model ini adalah suatu model pembelajaran lingkaran dalam dan lingkaran luar, di mana model ini menggunakan sistem lingkaran kecil dan lingkaran besar. Dan pada model ini siswa dapat saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan dengan teratur. Langkah-langkah dalam model ini, yang pertama, siswa di sini akan dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok A dan kelompok B. Nah, siswa dalam kelompok lingkaran dalam atau yang bisa disebut kelompok A itu dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Nah, sebelum diskusi dimulai, guru terlebih dahulu akan menjelaskan materi yang akan dipelajari. Lalu setiap anggota kelompok di sini itu akan berdiskusi atau saling berbagi informasi untuk menyelesaikan LKS yang diberikan oleh guru dalam kelompok masing-masing tadi. Nah, 2 kelompok yang berpasangan dari kelompok lingkaran dalam dan lingkaran luar itu akan saling berbagi informasi dalam membahas dan menyelesaikan LKS. Kelompok yang berada di lingkaran dalam itu akan diam di tempat, sementara itu yang lingkaran luar di sini. Dan sementara itu yang lingkaran luar itu akan berpindah searah dengan jarum jam. Dan proses ini dilakukan secara terus-menerus sehingga pada tahap akhir setiap kelompok di sini akan berdiskusi kembali dalam kelompoknya masing-masing untuk memutuskan jawaban akhir dari LKS.
Kelebihan dari model ini secara singkat di sini terdapat struktur yang jelas sehingga siswa di sini dapat berbagi informasi dan siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengolah informasi. Kekurangannya, model ini biasanya sering tidak dapat dilaksanakan karena kondisi penataan ruang kelas yang tidak memadai, di mana tidak ada cukup ruang sehingga sulit untuk membuat lingkaran. Selanjutnya ada model tebak kata. Nah, pada model ini model pembelajaran ini menggunakan suatu media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Nah, dalam pelaksanaannya, itu siswa di sini akan menjodohkan kartu soal teka-teki dengan kartu jawaban yang tepat. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru di sini akan menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai. Pembahasan di sini kurang lebih 45 menit. Lalu guru akan meminta siswa berdiri berpasangan di depan kelas. Lalu seorang siswa akan diberi kartu yang berukuran 10 kali 10 cm. Dan kartu tersebut dibacakan pada pasangannya. Nah, seorang siswa yang lainnya itu akan diberi kartu yang berukuran 5 kali 2 cm. Sementara siswa membawa kartu 10 kali 10 cm tadi akan membacakan kata-kata yang tertulis di dalamnya, sementara pasangannya itu akan menebak apa sih jawaban yang dalam kartu 10 kali 10 cm tadi. Nah, apabila jawaban di sini tepat, maka pasangan itu boleh duduk. Bila belum tepat, maka boleh mengarahkannya dengan kata-kata lain atau dalam hal memancing, asal jangan langsung memberitahu jawabannya. Dan proses ini dilanjutkan sampai semua siswa mendapat bagian. Nah, kelebihan dari model ini, siswa di sini akan dapat menanamkan konsep yang lebih pada pelajaran, sehingga ingatan peserta di sini ingatan dari peserta didik di sini akan lebih terfokus gitu. Dan di sini pelaksanaan itu lebih menyenangkan, sehingga siswa di sini lebih tertarik dalam pembelajaran di sini. Nah, kekurangannya di sini model ini membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan proses yang dilakukan secara kondisional. Selanjutnya adalah word square. Nah, pada pembelajaran word square di sini adalah suatu model yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan suatu jawaban pada kotak-kotak jawaban yang telah disediakan oleh seorang guru. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru akan menyampaikan materi, lalu guru akan membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh kepada siswa, lalu siswa di sini akan menjawab soal, kemudian mengarsir huruf dalam kotak tadi sesuai jawaban secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Dan lembaran tadi, jika benar, itu akan diberi poin setiap jawaban dalam sebuah kotak. Kelebihannya, di sini siswa harus memiliki sifat teliti serta berpikir secara kritis dan disiplin. Dan model ini juga dapat mendorong pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Namun kekurangan dari model ini, siswa di sini hanya menerima bahan mentah dan juga siswa di sini tidak dapat mengembangkan materi yang ada sesuai dengan kemampuan serta potensi yang dimiliki siswa. Dan model terakhir, di sini ada Scramble. Menurut Zainab dalam Robert B. Taylor tahun 2016, model pembelajaran Scramble ini adalah salah satu model pembelajaran yang mampu meningkatkan konsentrasi serta kecepatan berpikir peserta didik. Nah, model pembelajaran Scramble ini dapat dilakukan dengan membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari 2-4 peserta didik yang heterogen. Langkah-langkahnya secara singkat, yang pertama, guru di sini akan menyajikan materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya, guru akan membagikan lembar kerja kepada peserta didik. Dan kelebihan pada model ini, yakni peserta didik di sini akan lebih termotivasi untuk belajar, dan model ini juga dapat meningkatkan kemampuan bekerja sama dan bersosialisasi. Namun kekurangannya, model ini terkadang sulit untuk merencanakan dikarenakan terbentuk kebiasaan siswa yang terbentuk dengan kebiasaan belajar siswa dan penerapannya membutuhkan waktu yang panjang. Dan demikianlah paparan dari kelompok 4 mengenai implementasi model-model pembelajaran dalam proses pembelajaran kimia. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembahasan materi ini. Saya sendiri, Khusnul Khotimah dan Dewi Mariana, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.